Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip dasar imunohistokimia PPT dari Pak Purwanto. Yang pertama adalah metode deteksi protein. Ada banyak metode yang digunakan untuk mendeteksi protein, diantaranya ICC atau immunocytochemistry, kemudian IHC, immunohistochemistry, Western blotting, flow cytometry, dan ELISA. Kelebihan dari imunohistokimia atau immunohistochemistry adalah yang pertama, antibodi mengikat antigen secara spesifik, kemudian memberikan informasi lokasi yang pasti, kemudian dapat digunakan untuk menemukan sel dan protein tertentu, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi kejadian seluler, misalnya apoptosis. Aplikasinya yaitu untuk prognostic markers in cancer, kemudian tumor of uncertain histogenesis, metastasis, response to treatment, infection, neurodegenerative disease, muscle disease, and brain trauma. Adapun response to treatment-nya yaitu berdasarkan tabel ini, daftar cancer-related predictive biomarker currently used in clinical practices. Jadi biomarkernya ada banyak, kemudian juga ada untuk kegunaannya untuk apa. Ya, imunohistokimia ini menggabungkan teknik histologis, imunologis, dan biokimia untuk identifikasi komponen jaringan tertentu melalui reaksi antigen atau antibodi spesifik yang ditandai dengan label yang terlihat. IHC memungkinkan untuk memvisualisasikan distribusi dan lokalisasi komponen seluler tertentu dalam sel atau jaringan. Target area antigen seluler pada IHK yaitu sitoplasmik, nuklear, sel membran, lipids, dan protein. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam imunohistokimia ini yaitu yang pertama, pemilihan antibodi, yang kedua, fiksasi, yang ketiga, sectioning, yang keempat, antigen retrieval, blocking, kontrol, metode direct, indirect, immunoenzim, fluorescence, dan multiple labeling. Ada dua macam antibodi yang digunakan pada imunohistokimia. Yang pertama, antibodi monoklonal, dan yang kedua, antibodi poliklonal. Antibodi monoklonal ini yaitu terdapat atau digunakan mouse or rabbit hybridoma. Kemudian antibodi monoklonal ini cenderung lebih bersih dan sangat konstan batch to batch. Kemudian dia juga lebih cenderung mendapatkan hasil negatif palsu. Bila dibandingkan dengan antibodi poliklonal yang banyak spesies yang berbeda, kemudian cenderung memiliki reaktivitas yang lebih tidak spesifik, dan bisa memiliki afiditas atau afinitas yang sangat berbeda batch to batch-nya, dan lebih mungkin sukses dalam aplikasi yang tidak diketahui. Kemudian, pastikan antibodi yang kita gunakan itu bisa divalidasi oleh aplikasi yang kita gunakan juga, yaitu IF, IHC, P, atau IHCR. Kemudian ada WB, ELISA, IP, dan sebagainya. Berikut adalah macam-macam pemeriksaan yang menggunakan ini deteksi anti-estrogen reseptor alpha antibody. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang antigen. Antigen itu adalah molekul yang menginduksi pembentukan antibody. Kemudian ada epitope, yaitu bagian dari antigen yang mampu menginduksi formasi antibody. Antibody sendiri adalah IgG, macamnya yaitu yang salah satunya adalah IgG, yaitu antibodi yang paling sering digunakan untuk imunohistokimia. Paratop antibodi berikatan dengan epitopnya antigen. Antibodi juga protein, sehingga setiap bagian dari antibodi dapat dengan berfungsi untuk menginduksi formasi antibodi apabila antibodi sekunder. Kemudian teknik imunohistokimia ini membuktikan bahwa molekul dari imunoglobulin atau antibodi dapat berfungsi baik sebagai antibodi dan antigen.
Berikut adalah gambar. Di sini ada epitopnya, kemudian ada paratop, epitopnya antigen, kemudian paratopnya antibodi. Apabila digabungkan, akan menjadi antigen dan antibodi kompleks. Jenis sampel yang digunakan untuk imunohistokimia ini, yang pertama ada FFPE atau Formalin Fixed Paraffin Embedded Sections, kemudian ada Frozen Sections, Smears, Imprints, dan Cytospin. Prinsip dasar dari imunohistokimia ini adalah antigen pada sel atau jaringan direaksikan dengan antibodi spesifik yang ditempeli oleh label. Kemudian ditambahkan substrat enzim yang akan dikatalisa sehingga mampu melakukan oksidasi kromogen dan menimbulkan gugus yang berwarna. Adanya warna yang terlihat dengan mikroskop mewakili adanya antigen yang dicari. Prinsip dasar imunohistokimia seperti ini. Kemudian ada reaksi enzim yang terlibat dalam imunohistokimia ini, ada enzimnya, kemudian ditambah substrat dan ditambah zat kromogennya untuk menghasilkan warna. Kemudian ada label antibodi. Label yang diikatkan yaitu peroksidase conjugated. Kemudian spesies hewan yang tempat untuk antibodi itu rabbit atau kelinci, dan antigennya yaitu anti-human X. Metode IHK atau imunohistokimia ini ada dua. Yang pertama metode direct atau prosedur konjugasi langsung, yaitu antibodi primer berlabel direaksikan langsung ke antigen pada jaringan. Metode yang kedua atau indirect atau sandwich, yaitu prosedur konjugasi secara tidak langsung, yaitu antibodi primer tak berlabel direaksikan ke antigen pada jaringan, kemudian conjugated second antibody direaksikan ke antibodi primer. Ya, ini adalah metode direct dan yang ini metode indirect-nya. Jenis-jenis metode IHK indirect itu ada 5, yaitu peroksidase, menggunakan antiperoksidase atau PAP, kemudian ada alkalin fosfatase menggunakan anti-alkalin fosfatase atau APAAP, kemudian ada avidin menggunakan biotin kompleks, avidin-biotin kompleks, kemudian ada label strep avidin biotin, LSAB, dan polymer base labeling. Metode peroksidase antiperoksidase atau PAP dan alkalin fosfatase anti-alkalin fosfatase atau APAAP. Berikut adalah gambarnya. Kemudian juga ada metode avidin biotin kompleks atau ABC. Ini juga masih metode ABC-nya. Kemudian ada metode label strep avidin biotin atau LSAB. Nah, metode avidin biotin atau streptavidin ini mengatasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan sistem ABC dengan mensubstitusi streptavidin dengan avidin dan mengkonjugasi secara langsung streptavidin menjadi molekul enzim. Streptavidin diisolasi dari bakteri Streptomyces avidini. Penggunaan streptavidin pada avidin, yaitu streptavidin tidak ada karbohidratnya. Kemudian isoelektriknya mendekati normal, dan enzimnya secara langsung terkonjugasi pada sistem BSA. Ya, berikut adalah komparasi metode direct dan metode indirect. Kemudian ada polymer base labeling, metode antigen yang terlabel atau double stain, dan kontrol. Ya, di metode IHK ini atau imunohistokimia ini menggunakan 3 kontrol. Yang pertama kontrol positif, yang kedua kontrol negatif, yang digunakan adalah specific negative control untuk reagen control dan non-specific negative control untuk tissue control atau jaringan, kontrol jaringan. Dan kita juga menggunakan internal control. Kontrol positif itu tujuannya untuk mengecek prosedur dan mengecek kualitas dari reagen yang kita gunakan.
Jaringan lain yang mengandung antigen atau understudy, kemudian ikuti semua tahapan, prosedur atau tahap berikut tahap dan durasi reagensia seperti spesifitas dan konsentrasi reagensia juga perlu diperhatikan dan retrieval. Kontrol positif ini harus menghasilkan hasil yang positif. Apabila positifnya lemah, maka sensitivitasnya juga berkurang. Kemudian kita juga menggunakan kontrol negatif. Spesifik kontrol negatif atau spesifik negatif control itu tujuannya untuk mengecek spesifitas antibodi primer. Jaringan lain tanpa antigen atau understudy ikut semua tahap. Apabila jaringan kasus, tahap AB primer diganti serum normal. Dan kontrol negatif ini harus menghasilkan hasil yang negatif. Apabila ada positif lemah atau non-spesifik, itu digunakan sebagai baseline. Non-specific negative control itu tujuannya untuk mengecek non-specific background staining pada sampel. Apabila jaringan yang sama dengan sampel pasien, digunakan jaringan yang sama dengan sampel pasien dan antibodi primer diganti atau bisa juga ditiadakan. Sama dengan kontrol yang sebelumnya, non-specific negative control juga harus menghasilkan hasil yang negatif. Apabila terdapat hasil yang positif, maka bisa dijadikan baseline interpretasi slide kasus. Yang ketiga yaitu kontrol internal, yaitu digunakan sel yang mengandung antigen understudy yang terdapat pada jaringan atau sampel dari pasien. Nah, kontrol ini digunakan sebagai kontrol positif yang terbaik. Ya, berikut hasil kontrolnya. Apabila kontrol positif, hasilnya juga harus positif, kontrol negatif harus negatif. Apabila sesuai, maka kasusnya apabila ada sampel, maka sesuai dengan ekspektasi. Tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan ekspektasi, maka harus dilanjutkan dengan kontrol internal. Apabila kontrol positifnya negatif, maka hasilnya invalid dan harus diulang. Dan apabila kontrol negatifnya menghasilkan hasil yang positif, hasilnya juga invalid dan pemeriksaan harus diulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil imunohistokimia ini ada 3 tahap. Yang pertama pre-analytic phase, ada acquisition, fixation type and time, dekalsifikasi type, dan waktunya, kemudian tissue processing, slide drying time and temperature, kemudian ada analytic phase-nya, yaitu antibody selection atau different clones, polyclonal, kemudian antibody optimization, antigen retrieval, antibody dilution, and incubation time-nya, kemudian antibody validation, instrumentation, different automated platform, manual stains, kemudian ada qualification of IHC assay personal, dan CAP inspection of certification. Kemudian ada phase yang ketiga yaitu post-analytic phase, yaitu positive and negative tissue controls-nya, kemudian interpretation-nya, result reporting, pathologist performance-nya, kemudian ada digital pathology with imaging analysis. Faktor tissue processing influencing IHC result itu dipengaruhi oleh fixation delay-nya, kemudian fixative type, fixative concentration-nya, pHn buffer, kemudian ada time in fixative-nya, reagents and condition of dehydration, clearing region and temperature, kemudian ada paraffin embedding temperature and duration, dan kondisi slide kering dan penyimpanannya. Factor with no reported effect on IHC test result-nya yaitu faktornya ada tissue to fixative ratio, kemudian ada type of processor used, type of paraffin, post-fixation wasting duration, kemudian ada the number of position of specimen during dehydration, dan the duration
of paraffin block storage. Terima kasih. Berikut presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.